Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan diri Taruna 31 Politeknik Payung Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Muhammad Farel Zikri Rashid, STB 5510 Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas A. Izin saya di sini untuk mempresentasikan hasil materi yang sudah saya pelajari untuk tugas UTS, materi statistika dan manajemen data. Baik, akan langsung saya mulai. Untuk statistika dan manajemen data, bab pertama yaitu mengenal statistika. Berdasarkan pengertiannya, statistika adalah secara etimologis berasal dari kata Yunani, status atau dalam bahasa Inggris state yang artinya negara. Statistika adalah ilmu mengumpulkan, mengorganisasi, menyajikan, menganalisis, dan menginterpresentasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Lanjut, jenis-jenis statistika. Yang pertama berdasarkan orientasi pembahasan, statistika matematis, L- yaitu statistika yang lebih berorientasi kepada pemahaman mode dan penurunan konsep, serta rumus-rumus statistika secara matematis teoritis. Yang kedua, statistika terapan, lebih berorientasi kepada pemahaman dan teknik, serta penggunaan dan terapannya. Kedua, berdasarkan jumlah variabel terikat. Statistika univariat, yaitu statistika yang melibatkan satu variabel saja. Yang kedua, multivariat melibatkan lebih dari satu variabel. Yang ketiga, berdasarkan distribusi populasi data. Statistika parametrik yaitu statistika yang didasarkan pada model distribusi normal. Yang kedua, statistika non-parametrik menggunakan teknik-teknik yang tidak didasarkan pada model distribusi normal atau bebas distribusi. Lalu selanjutnya, berdasarkan fase atau tujuan analisisnya. Statistika deskriptif menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan menjadi suatu informasi. Kedua, ada statistika inferensial atau induktif, mengetahui tentang sebuah populasi berdasarkan suatu sampel atau contoh dengan menganalisis data dan menginterpresentasikan data menjadi kesimpulan. Lalu, ada pembagian data-data. Berdasarkan sifatnya, data dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif, data yang hanya berupa non-angka, contoh jenis kelamin, warna kesayangan, dan yang selanjutnya ada data kuantitatif, yaitu data yang bersifat angka dibagi menjadi dua lagi, yaitu data diskret didapatkan dari menghitung. Contohnya jumlah penduduk, jumlah mobil. Yang kedua ada data kontinu didapatkan dari pengukuran. Contohnya luas, jarak. Lalu selanjutnya ada berdasarkan sumber ya, yaitu data internal yang bersumber dari keadaan atau kegiatan internal dari suatu perusahaan ataupun organisasi. Contohnya ada data tentang aktivitas perusahaan. Yang kedua ada data eksternal yang bersumber dari situs-situs atau sumber-sumber resmi, contohnya dari BPS, LIPI, BI, dan Dignas. Lanjut, berdasarkan memperolehnya, ada data primer, data yang diperoleh langsung dari responder, berarti data yang masih mentah. Yang kedua ada data sekunder, data yang diperoleh dari pihak ketiga, data yang sudah diolah. Selanjutnya ada berdasarkan waktu pengumpulan, data berkala atau time series, data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Contoh data perkembangan produk selama 5 tahun. Yang kedua ada data cross section, dikumpulkan dalam suatu periode tertentu. Contoh hasil sensus penduduk 2020. Nah, ada lagi yang namanya skala pengukuran. Skala pengukuran juga dibagi menjadi 4. Yang pertama, skala nominal, yaitu skala yang berisikan angka yang berfungsi hanya untuk memberikan sebagai label atau simbol. Contoh, jenis kelamin pria ada satu, wanita ada dua. Yang kedua ada skala ordinal. Angka yang berfungsi sebagai nominal juga menunjukkan urutan dan tingkatan. Contoh juara satu, dua, dan tiga. Itu kan bentuknya urutannya. Terus yang ketiga ada skala interval. Angka yang berfungsi selain nominal dan ordinal. Contoh, suhu temperatur naik dari 20 derajat Celcius menjadi 30 derajat Celcius. Yang keempat ada skala rasio. Ukuran yang mencakup semua Ukuran mencakup semua ukuran di atas ditambah mempunyai titik nol absolut. Contohnya BB Andi 90 kilo, Budi 60 kilo. Dan itu mempunyai selisih dua setengah lip, dua setengah lipatnya. Lanjut bab 2 yaitu pengumpulan dan penyajian data. Nah, pengumpulan data itu bertujuan untuk menjelaskan terhadap sesuatu
menjelaskan terhadap suatu terhadap yang sedang diteliti. Adapun cara pengumpulannya, jika cara pengumpulannya hmm, jika tidak ada maka dapat dilakukan secara melalui tes atau non tes. Namun kalau ada maka tidak diperlukan instrumen. Contoh pengumpulannya seperti TPA, tes potensi akademik, angket, dan wawancara. Cara pengambilan yang pertama ada sensus, pengumpulan data apabila seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu. Sampling yang diselidiki sampel dari suatu populasi dan dapat dilakukan dengan cara acak atau tidak acak, berarti hanya diambil sedikitnya saja. Nah, adapun cara-cara untuk cara-cara untuk menyajikan data distribusi frekuensi. Nah, apa itu distribusi frekuensi? Yaitu pengembangan data ke dalam kategori atau kelas yang sama dengan tujuan agar data lebih informatif dan mudah dipahami untuk pengambilan keputusan. Eh, Cara-caranya yang pertama itu mengurutkan data dari yang terbesar ke terkecil. Yang kedua menentukan jumlah kelasnya. Yang ketiga menentukan interval kelas. Yang keempat menyusun tabel frekuensi itu sendiri. Lanjut bab 3 ukuran pemusatan data. Untuk mengukur dari sebuah data, itu yang pertama kita punya mean, yaitu rata-rata dari suatu nilai. Rata-rata hitung yang menunjukkan pusat dari nilai data dan merupakan nilai yang mewakili dari sekumpulan data yang ada. Mean sendiri terbagi jadi dua, yaitu yang dikelompokkan dan tidak dikelompokkan. Contoh, mean yang tidak dikelompokkan. Ada rumusnya sendiri, yaitu rata-rata sama dengan jumlah keseluruhan nilai populasi dibagi banyaknya data dalam populasi. Ada satu contoh yang sudah saya berikan. Nah, di situ misalkan diketahui di Kota Bandar Lampung terdapat 6 perguruan tinggi swasta PTS. Masing-masing tercatat mempunyai banyak mahasiswa sebagai berikut: 850, 1100, 1150, 1250, 750, dan 900. Nah, dari data-data tersebut semuanya kita jumlahkan, lalu kita bagi dengan banyaknya data yang ada. Berapa banyak data yang ada? Yaitu 6. Dapat hasilnya 6.000 per 6. Jadi ya sih 6.000 dibagi 6 sama dengan 1.000. Lanjut ke nilai median. Median adalah nilai pusat yang terletak di tengah-tengah kumpulan data. Ada juga yang menyebutkan median membagi data menjadi dua bagian sama besar. Median sendiri juga dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang dikelompokkan dan tidak dikelompokkan. Ya, selanjutnya kita masuk ke modus, yaitu didefinisikan sebagai bilangan yang paling banyak muncul atau bilangan yang frekuensi kemunculannya paling besar. Nah, modus sendiri juga terbagi menjadi dua kelompok, yaitu yang dikelompokkan dan tidak dikelompokkan. Untuk modus yang tidak dikelompokkan, nilai modus ada nilai dengan frekuensi terbanyak. Jadi, dengan nilai yang random atau mungkin suatu nilai yang belum dikelompokkan, kita dapat menghitung banyaknya nilai yang muncul dalam kelompok tersebut. Nah, itu adalah nilai modusnya. Ya, lanjut ke bab 4, yaitu ukuran letak data. Yang pertama ada kuartil, yaitu titik data yang membagi statistik jadi 4 kelompok disebut kuartil. Ada 3 macam kuartil, itu kuartil bawah untuk satu, kuartil tengah, kuartil atas. Yang dilambangkan dengan Q1, Q2, dan Q3. Nah, untuk kuartil grup yang dikelompokkan, ini kita ada contoh dari soalnya.
dengan rumus I dengan rumus kuartil kuartil 1 sama dengan tepi batas bawah kelas ditambah selisih antara letak kuartil dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil per frekuensi kuartil dikali interval. Nah, di sini ada contoh soalnya dengan nilai Q1 terletak pada data ke-15 yang berada pada kelas ketiga. Q2 terletak pada data ke-30 yang terletak di kelas keempat, dan Q3 pada data ke-45 terletak di kelas kelima. Q1 dapat dilihat di situ dengan nilai interval 40 sampai 49. Maka dicari tepi bawah kelasnya 40 dikurang 0,5 yakni 39,5 ditambah 15 kurang 9 yaitu selisih selisih letak kuartil dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil yang 15 kurang 9 per 12. 12-nya itu dari frekuensi kuartil dikali 9. 9 adalah nilai dari intervalnya. Dapat hasilnya yaitu 44. Lanjut yang kedua ada desil. Kalau kuartil itu ada 4 kelompok, maka desil membagi jadi 10 dan dilambangkan dengan D1 hingga D9. Untuk contoh soalnya seperti ini. Nah, desil itu sendiri juga dibagi jadi dua kelompok, yaitu yang yang dikelompokkan dan dengan tidak dikelompokkan. Untuk rumus yang tidak dikelompokkan itu simple yaitu D D dikali N tambah satu D dikali N D kali N tambah satu per 10. D adalah jumlah desil yang ingin dicari. N adalah jumlah eh, orang yang tersedia. Ditambah satu per 10. Dapat hasilnya 1/4/10. Lanjut seperti yang D2. D adalah desil yang ingin dicari. N adalah jumlah orangnya. Ditambah 1/10. Dapat hasilnya 28/10. Lanjut, persentil adalah eh, titik data yang membagi hingga menjadi suatu kelompok, yang mana dilambangkan dengan P1 hingga P99. Nah, persentil sendiri juga dibagi menjadi persentil yang tidak dikelompokkan dan persentil yang dikelompokkan. Lanjut ke bab 5, ukuran penyebaran data. Yang pertama ada jangkauan atau range, yaitu ukuran penyebaran yang paling sederhana adalah jangkauan atau rentangan nilai selisih antara data terbesar dan data kecil. Cara untuk mencari range adalah nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Lanjut ada rata-rata deviasi atau mean deviation, yaitu rata-rata hitung dari nilai mutlak deviasi antara nilai data pengamatan dengan nilai rataan hitung. Terbagi menjadi dua, yaitu dikelompokkan dan tidak dikelompokkan. Lanjut ada variance, yaitu sebuah ukuran penyebaran yang menunjukkan standar penyimpangan atau deviasi data terhadap nilai rata-ratanya. Dan untuk data-datanya dibagi
menjadi populasi dan sampel. Varians itu dibagi menjadi dua, yaitu data yang dikelompokkan dan data tidak dikelompokkan. Kemudian di kelompokan dari kelompokan tersebut dibagi lagi menjadi dua, yaitu populasi dan sampel. Dapat dilihat pada gambar di samping. Lanjut, saya akan mencontohkan dari soal dari variance yang tidak dikelompokkan. Dat Diketahui datanya itu 80, 75, 77, 65, 85, 60, dan 70. Dari tersebut carilah variansnya. Nah, untuk yang pertama dari 80. 80 cara untuk mencari rata-rata variansnya mencari dengan cara menjumlahkan data yang ada lalu dibagi dengan banyaknya data. Jadi dari nilai yang berjumlah tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nilai ini kita jumlahkan jadi 512. Dan dari 512 itu dibagi 7, hasil 73,14. Itu adalah rata-rata hitungnya. Selanjutnya adalah dalam mengurangkan nilai X dengan rata-ratanya seperti pada kolom kedua. Lalu yang ketiga kita kuadratkan nilai X I dikurang rata-rata. Langkah terakhir adalah mencari varians. Lanjut, yaitu simpangan beku, yaitu sebuah ukuran penyebaran yang menunjukkan standar penyimpangan atau deviasi data terhadap nilai rata-ratanya. Digunakan untuk membanding penyebaran dua kelompok atau lebih. Di sini ada saya punya contoh untuk simpangan beku, yaitu rumusnya sederhana, yaitu S sama dengan akar dari varians. Nah, untuk pada tabel sini dari dari soal tadi kita mendapatkan variasnya itu 75,81 dan 75,81 kita akar kuadratkan dengan hasilnya itu 8,70. Lanjut ke bab 6, populasi dan sampling. Yang pertama, pengertiannya, populasi adalah keseluruhan atau dari subjek atau objek penelitian. Jika ingin meneliti seluruh elemen yang ada dalam wilayah penelitiannya, maka itu merupakan penelitian populasi. Jadi populasi itu adalah seluruh elemen yang ada, tidak terkecualikan. Lanjut, jenis-jenis populasi. Menurut Surya Hadi, populasi itu terbagi menjadi dua, yaitu populasi terhingga, itu ukuran populasi yang berapapun besarnya masih dapat dihitung, contohnya jumlah guru sekolah. Yang kedua ada populasi terhingga, ukuran populasi yang sudah sedemikian besarnya sehingga sudah tidak dapat dihitung. Contoh orang yang menyukai musik pop, itu kan terlalu besar. Yang kedua, ada menurut Margono, yaitu populasi teoritis, sejumlah populasi yang batasannya telah ditetapkan secara kualitatif. Contoh, populasi guru dengan kriteria umur 20 tahun dengan pendidikan S1. Yang kedua, adalah populasi yang tersedia, populasi yang secara kuantitatif bisa dinyatakan dengan tegas dan cepat. Contoh, guru berjumlah 300. Nah, ini ada diagram populasi, yaitu populasi himpunan dari elemen, unit elementer atau unit penelitian yang memiliki karakteristik tertentu yang mengandung isi cakupan waktu dan dijadikan sebagai objek penelitian. Dari objek penelitian diambil sampling dan dimasukkan dalam statistik. Lanjut, apa itu sampling? Sampling adalah bagian populasi penelitian digunakan untuk berkenaan hasil dari suatu penelitian. Secara garis besar,
sampling itu terbagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non probability sampling. Untuk probability sampling sendiri itu ada terbagi menjadi 5 jenis. Sebelum maaf ulangi, untuk probability sampling itu adalah metode pengambilan sampel secara random atau acak. Dengan cara pengambilan sampel ini seluruh anggota populasi diasumsikan memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel penelitian. Nah, untuk probability sampling sendiri itu bagi menjadi 5 macam, yaitu simple random sampling. Simple random sampling adalah pengambilan sampling paling acak dan ulangi paling sederhana yang memberikan kesempatan bagi seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel penelitian. Cara pengambilan ini bisa menggunakan nomor undian. Yang kedua ada systematic random sampling, yaitu sampling acak sistematis yang menentukan suatu titik awal, kemudian setiap anggota dari populasi dipilih. Pengambilan secara acak hanya dilakukan pada pengambilan awal saja. Sementara pengambilan kedua dan seterusnya ditentukan secara sistematis, di mana elemen dipilih dari populasi target dengan memilih titik awal acak dan memilih anggota lain setelah interval sampling tetap. Yang ketiga ada stratified random sampling, yaitu sampling acak berserta yang dibagi menjadi subkelompok yang disebut strata dan sampling dipilih dari masing-masing strata tersebut yang disebut stratum. Yang keempat ada cluster random sampling, yaitu sampling secara berkelompok. Populasi dibagi menjadi cluster-cluster atau kelompok menggunakan batas geografis atau batas-batasan lainnya. Kemudian dipilih cluster secara acak dan sampling gabungan secara acak pula dari tiap-tiap cluster. Yang kelima ada multi-stage sampling yang merupakan bentuk kompleks dari cluster sampling. Ya, perbedaannya yaitu satu, biaya dan kecepatan survei dapat dilakukan. Yang kedua, kemudian untuk menemukan sampling survei. Dan ketiga, biasa lebih akurat daripada cluster sampling untuk ukuran sampling yang sama. Kurangannya itu tidak seakurat simple random sampling. Yang kedua, pengujian lebih sulit untuk dilakukan. Nah, pengujian ini tuh dilakukan secara bertingkat, baik itu bertingkat 2, 3 maupun lebih. Yang kedua ada non-probability sampling. Adalah teknik penarikan sampling tidak memberi peluang kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih sebagai sampling. Dibagi menjadi 5 macam juga, yaitu purposive sampling, yang penarikan sampling dengan pertimbangan tertentu. Metode ini membuang kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam memilih sampling. Kriteria pemilihan sampling terbagi kriteria inklusi dan eksklusi. Itu kriteria inklusi merupakan kriteria sampling dengan peneliti berdasarkan tujuan penelitian. Sementara eksklusi, kriteria khusus yang menyebabkan calon responden memenuhi kriteria inklusi harus dikeluarkan dari kelompok penelitian. Yang kedua ada snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampling berdasarkan wawancara atau skor respondensi. Ini meminta informasi dari sampling pertama untuk mendapatkan sampling berikutnya, demikian secara terus-menerus hingga seluruh kebutuhan sampling penelitian dapat terpenuhi. Yang ketiga ada accidental sampling, yaitu metode pengambilan sampling tanpa sengaja. Peneliti mengambil sampling kebutuhan ditemui pada saat itu. Penelitian ini cocok untuk meneliti jenis kasus penyakit langka yang samplingnya sulit dilakukan. Yang ketiga, yang keempat ada kuota sampling, yaitu dilakukan apabila anggota sampling pada suatu tingkat dipilih dengan jumlah tertentu, dengan ciri-ciri tertentu pula. Yang kelima ada teknik sampling jenuh. Teknik penentuan sampling yang menjadikan semua anggota populasi sebagai sampling dengan syarat populasi yang ada kurang dari 30 orang. Demikian presentasi yang dapat saya berikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.